Maka Allah pun menciptakan Hawa, dan Hawa menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik, kemudian menemani Adam dalam kenikmatan dan juga dalam kepayahan. Maka Hawa pun tinggal bersama Adam, dan Adam pun merasa tentram dengan Hawa sampai akhirnya takdir Allah, ya, karena memang Allah ingin menurunkan Adam dan Hawa ke atas muka bumi, maka keduanya digoda oleh syaitan, iblis. Dan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, yang pertama kali digoda, yang fokus digoda adalah Adam, ya. Makanya Allah berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Maka syaitan pun membisik-bisikan kepada Adam dan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon keabadian?" Artinya kalau kau makan kau akan abadi, dan kau akan peroleh kerajaan yang tidak akan sirna. Akhirnya Adam pun makan, dan dia makan bersama istrinya. Fa'akala minha. Adam dan Hawa pun makan dari pohon tersebut. Akhirnya mereka pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menegur mereka, dan akhirnya mereka bertobat. Kata Allah, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Adam pun menerima kata-kata dari Allah. Ketika Adam berdosa, dia bingung apa yang harus dia ucapkan untuk bertobat kepada Allah, karena ini baru pertama kali dia berdosa. Tidak tahu bagaimana cara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan doa untuk bertobat kepada Allah, diterima oleh Adam, dan Adam pun mengucapkan doa tersebut, dan Adam mengucapkannya bersama Hawa. Qala, Allah sebut dalam surat Al-A'raf, qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya keduanya pun diturunkan ke bumi, dan tetap Adam hidup tentram bersama istrinya Hawa, ya. Yang menjadi teladan bagi kita dalam kisah Hawa adalah bagaimana Hawa menjadi istri yang salehah, yang menenteramkan suaminya dalam kesenangan maupun dalam kesulitan, ya. Ketika di surga Hawa setia menemani Adam, karena memang Allah menciptakan Hawa untuk menenteramkan Adam. Demikian juga ketika di atas muka bumi, Hawa juga menenteramkan Adam alaihissalam dalam kehidupan yang susah, setelah sebelumnya mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tanpa batas di surga. Dari sini ini pelajaran bagi kita, terutama bagi ibu-ibu, hendaknya menjalankan fungsi yang paling utama dalam kehidupan di atas muka bumi ini adalah untuk menenteramkan suami, ya. Istri berusaha mencari keridhaan suami dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah payah. Karena kita tahu bahwasanya kondisi keluarga, kondisi ekonomi keluarga tidak senantiasa stabil. Ya, memang ada yang kaya terus, belum lahir sudah kaya, masih dalam kandungan sudah kaya, bapak ibunya kaya, udah keluar kaya, sampai mati kaya ada. Tapi tidak semua orang seperti itu, ya. Tidak semuanya orang seperti itu. Sebagian besar ekonomi naik turun, dulunya miskin kemudian kaya stabil, kemudian meninggal. Ada yang dulunya kaya kemudian miskin. Ada yang dulunya miskin kemudian kaya, kemudian miskin lagi, kemudian kaya lagi, kemudian miskin lagi. Orang berbeda-beda. Maka seorang wanita yang solehah tetap menenteramkan suaminya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jangan menjadi wanita matre, ya. Suami ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dikemplang, ditendang, ya. Jangan, ya. Ingat kebaikan-kebaikan perjuangan suami, ya. Ketika dalam kondisi terjatuh, setelah dia berusaha, maka kita jadilah istri yang salehah, menenangkan dirinya dalam kondisi lapang, demikian juga dalam kondisi sulit. Justru dalam kondisi sulit, disitulah suami sangat butuh dengan peran istri, ya. Siapa yang paling dekat dengan suami? Istrinya. Kalau istrinya bisa menenangkan suaminya, ya maka dia akan bisa kuat menghadapi problematika kehidupannya. Saya selalu ingat perkataan teman saya, dia bilang, Ustaz, saya ini kalau di rumah
semua orang maki-maki, tapi kalau pulang disenyumin istri, kayaknya hilang semuanya. Apa namanya? Penat kehidupannya. Pokoknya pulang, istri senyum, selesai urusan. Tapi percuma di luar, dipuji-puji orang, sampai rumah dimaki-maki istri, percuma. Rasanya hidup ini tidak ada maknanya ya. Oleh karenanya para istri harus ingat bahwasanya senyuman anti-anti itu sangat berharga bagi apa? Suami. Jangan pelit senyuman ya. Jangan pelit apa? Senyuman. Jangan hanya pintar senyum kalau sama teman. Kalau teman telepon, iya ukhti, kaifa haluki. Kalau sama suami, mas, jangan. Ya. Kalau sama teman bisa bermanis-manis kata, bermanis-manis wajah, maka bagi suami lebih utama. Jangan lupa senyum sama saudara dapat pahala, apalagi senyum sama siapa? Sama siapa ibu? Sama suami. Ingat suami sendiri, bukan suami orang lain ya. Karena sebagian wanita Masya Allah senyumnya manis sama suami orang, kami suami sendiri senyumnya manis tapi ada kecutnya. Tapi inilah ya masing-masing introspeksi diri ya. Jangan lupa mencontohi Hawa, wanita yang setia menjadi penentram bagi suaminya Adam dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit ya, dalam kondisi sulit. Saya pernah didatangi seorang wanita, ini suatu hal yang menyedihkan tapi dia dilema ya, buah si malakama. Dia datang, Ustaz, ada apa? Suami saya sekarang kena gula, sakit-sakitan, tidak bisa beri nafkah sama saya, nafkah lahir dan batin. Bolehkah saya minta cerai? Subhanallah ya. Ya memang kalau secara hukum syar'i ya, hukum syar'i kalau suami tidak lagi mampu untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang suami memberi nafkah lahir dan batin, boleh saja seorang wanita minta cerai. Tapi saya bilang, apakah tidak lupa dengan pengorbanannya masa lalu ya? Apakah habis manis sepah dibuang ya? Serba salah. Saya bilang kecuali kalau anti takut berzina ya. Tapi intinya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Artinya janganlah. Ya, kita harus mengenal kebaikan masa lalu ya. La tansal jamil kalau kata orang Arab. Jangan lupa kebaikan masa lalu. Suami kadang waktunya dia naik, kadang waktunya dia terjatuh. Saatnya dia terjatuh maka harusnya seorang wanita menemaninya ya. Ini kasuistik, tentunya tidak bisa kita umumkan jawabannya. Masing-masing punya jawaban tersendiri. Tapi ini contoh kondisi yang menyedihkan. Jangan sampai ketika suami dalam kondisi terpuruk malah kemudian ditinggal oleh istrinya. Kecuali suaminya pelaku maksiat, tidak sholat.